Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk menyusuri jejak Islam di bumi Andalusia, sebuah wilayah yang dulu pernah dikuasai oleh umat Islam selama kurang lebih 800 tahun, dan ini menjadi tempat untuk mengembangkan ilmu agama dan ilmu umum, di mana banyak sekali ulama, para ilmuwan, para pakar muslim di semua disiplin keilmuan cukup terkenal. Diakui atau tidak, eksistensi umat Islam Andalusia telah banyak berkontribusi terhadap Renaissance ataupun kebangkitan Eropa di abad pertengahan. Andalusia kini adalah sebagian besar masuk wilayah Spanyol dan sebagian lagi Portugal. Dua wilayah Eropa yang terletak di semenanjung Iberia ini diapit oleh dua laut. Sebelah timur adalah Laut Mediterania dan sebelah baratnya adalah Samudra Atlantik. Pada tahun 711, sejak Islam datang ke bumi Andalusia sampai nanti berakhirnya masa kekuasaan Islam di Andalusia pada tahun 1492, maka kita temukan ada 6 periode sistem pemerintahan di Andalusia yang berlangsung selama kurang lebih 800 tahun tadi. Yang pertama adalah masa kewalian, di mana Andalusia menjadi bagian atau menjadi satu bagian dengan Afrika Utara. Kemudian periode kedua adalah masa keamiran, di mana masa pemerintahan ini dimulai sejak masuknya Abdurrahman yang bergelar Ad-Dakhil ke wilayah Andalusia. Kemudian periode ketiga adalah masa kekhalifahan, di mana Abdurrahman III bergelar An-Nasir memproklamirkan diri sebagai khalifah, sebagaimana Bani Abbasiyah dan Bani Fatimiyah di Kairo. Periode keempat adalah pemerintahan Mulukut Tawaif atau raja-raja kecil. Periode kelima, masa pemerintahan kerajaan Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun dari Afrika Utara yang berhasil masuk ke Andalusia. Dan terakhir adalah periode ke-6, yakni masa pemerintahan Bani Ahmar di Granada yang berakhir pada tahun 1492 ketika dia menyerahkan istana Alhambra kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabel, dan ini menandakan berakhirnya kerajaan Islam di semenanjung Iberia ini. Ada 3 orang yang sangat berjasa atas masuknya Islam ke bumi Andalusia ini. Yang pertama adalah Tariq bin Malik, yang kedua Tariq bin Ziyad, dan ketiga adalah Musa bin Nusair. Tariq bin Malik adalah komandan peleton yang pertama kali menginjakkan kaki di Andalusia bersama 500 pasukan guna memata-matai keadaan Andalusia. Sementara Tariq bin Ziyad adalah seorang panglima pasukan asal Afrika Utara dari bangsa Barbar, dan ketiga adalah Musa bin Nusair, seorang gubernur Afrika Utara berkebangsaan Arab pada masa Bani Umayyah. Mereka datang ke Andalusia atas restu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, di mana pada tahun 711 umat Islam mendatangi kawasan ini atas permintaan penguasa Ceta, Gubernur Julian, yang pada saat itu Ceta adalah bagian dari kekuasaan bangsa Visigot atau kerajaan Visigot yang dipimpin oleh Raja Roderick. Gubernur Julian ini berharap penguasa Muslim mengalahkan Raja Roderick, Raja Visigot di Andalusia, karena dinilai Raja Roderick ini telah mengecewakan Gubernur Julian. Tarif menginjakkan kaki pertama di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Tarifah. Sementara Tariq bin Ziyad menginjakkan kakinya di kawasan yang sekarang namanya diabadikan di satu kawasan yang dikenal dengan sebutan Jabal Tariq
atau dalam bahasa Spanyol Gibraltar. Ya, Gibraltar ini adalah nama lain dari Jabal Tariq. Ya, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Andalusia bersama 7.000 pasukan. Setelah pasukan Tariq sampai di Andalusia, maka tak lama kemudian terjadilah perang antara umat Islam dan pasukan Kristen Visigoth yang dikenal dengan Perang Guadalete. Dalam perang tersebut, pasukan Raja Roderick kalah sekaligus. Ini menandakan berakhirnya kekuasaan Visigoth di Andalusia dan otomatis menandakan kebangkitan kekuasaan Islam di bumi Andalusia ini di bawah panji kekhalifahan Bani Umayyah Damaskus, dimulai dari tahun 711 hingga nanti berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia pada tahun 1492, artinya selama kurang lebih 800 tahun. Perlahan namun pasti dimulai dari kawasan selatan Andalusia, umat Islam, pasukan Islam mulai menguasai kawasan-kawasan penting seperti Toledo, Cordoba, Murcia, Valencia, Cadiz, Zaragoza, Lisabon, dan seterusnya. Pada tahun 750 Masehi, terjadi perang hebat antara Bani Umayyah Damaskus dengan kekuatan baru Islam, yaitu Bani Abbasiyah. Dalam perang tersebut, Bani Umayyah kalah dan pada akhirnya seluruh wilayah kekuasaan Bani Umayyah jatuh ke tangan Bani Abbasiyah kecuali Andalusia, di mana pada tahun 576 seorang penguasa baru keturunan Bani Umayyah Damaskus bernama Abdurrahman I bergelar Ad-Dakhil, ya, karena masuk ke wilayah Andalusia ini memproklamirkan diri sebagai penguasa yang sah dan menggantikan penguasa sebelumnya bernama Yusuf Al-Fihri dan sekaligus mendirikan kerajaan Bani Umayyah II di Andalusia yang secara resmi terpisah dari Bani Abbasiyah. Masa kekuasaan Bani Umayyah II di Andalusia ini berlangsung sejak tahun 711 hingga tahun 1031 yang ditandai dengan pembubaran pemerintahan Bani Umayyah II sekaligus memasuki fase pemerintahan raja-raja kecil ataupun Mulukut Tawaif. Beberapa peninggalan arsitektur yang hingga saat ini masih dapat dilihat adalah Masjid Cordoba yang sekarang beralih fungsi menjadi katedral atau pusat ibadah umat Kristiani. Masjid ini dibangun oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan terus diperluas oleh penguasa sesudahnya.
Terdapat pula Madinah Az-Zahra, itu istana Bani Umayyah, sekitar 8 km arah barat masjid. Kemudian ada juga Al-Qasar de Sevilla, sebuah istana mewah yang dibangun oleh Khalifah Abdurrahman An-Nasir. Kemudian pada tahun 1031 Khalifah Bani Umayyah Hisham III mengundurkan diri. Sebelumnya terdapat beberapa khalifah yang mencoba untuk berusaha untuk memperbaiki keadaan, karena dari tahun 1000 Masehi kerajaan Bani Umayyah ini dipimpin oleh para khalifah yang tidak cakap. Kemudian pada tahun 1031 ini, pada akhirnya Dewan Menteri Pemerintahan Andalusia menghapus jabatan khalifah, dan sejak itu masuklah ke fase pemerintahan Mulukut Tawaif atau raja-raja kecil. Demikianlah pembahasan tentang jejak Islam di bumi Andalusia di bagian satu ini, khususnya di masa pemerintahan Bani Umayyah. Dan berikutnya kita nanti masuk ke segmen kedua ataupun bagian kedua, di mana di bagian kedua kita akan membahas secara khusus tentang Mulukut Tawaif, periode raja-raja kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.